Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kanova Fitriana dari kelas 2022A, jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kakak akan menampilkan video pembelajaran yang berjudul Senam Lantai, Guling Depan, dan Guling Belakang. Ikuti terus ya. Senam lantai, guling depan, dan guling belakang. Oh ya, sebelum mempelajari guling depan dan guling belakang, apa sih senam lantai itu? Apa sih senam lantai itu? Jadi senam lantai merupakan satu dari rumpun senam berdasarkan istilah lantai. Maka gerakan maupun bentuk pembelajaran dilakukan pada lantai. Jadi lantai maupun matras merupakan alat yang digunakannya. Senam lantai juga adalah latihan senam yang dilakukan pada matras yang mempunyai unsur-unsur gerakan terdiri dari mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan, atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau pada saat meloncat ke depan atau ke belakang. Jenis senam ini juga disebut latihan bebas karena pada waktu melakukan gerakan, pesenam tidak mempergunakan suatu peralatan khusus. Bila pesenam membawa alat berupa bola, pita, atau alat lain, itu hanyalah alat untuk meningkatkan fungsi gerakan kelentukan, pelemasan, kekuatan, keterampilan, dan keseimbangan. Sukar atau mudahnya bentuk latihan atau gerakan ditentukan oleh besar kecilnya unsur kelemasan, kelentukan, keseimbangan, dan ketangkasan yang terkandung pada bentuk latihan atau gerakan itu juga. Di samping itu, juga tergantung pada keadaan atau sifat si pesenam sendiri. Jadi, dengan demikian bahwa senam lantai mempunyai tujuan. Selain peningkatan melakukan bentuk-bentuk latihan, senam lantai sendiri juga sebagai latihan yang akan mempermudahkan melakukan bentuk latihan atau gerakan senam lantai dengan alat. Selanjutnya yaitu ada manfaat senam lantai. Yang pertama yaitu manfaat fisik. Senam merupakan aktivitas paling utama, paling manfaat agar dapat kembangkan komponen fisik serta kemampuan gerak. Dari berbagai aktivitas, kamu akan kembangkan daya tahan otot, power, kekuatan, koordinasi, kelentukan, keseimbangan, dan kelincahan. Baik, yang kedua yaitu ada manfaat sosial dan mental. Saat ikuti senam, kemampuan dituntut untuk berpikir mengenai pengembangan keterampilan. Harus mampu menggunakan kemampuan berpikir dengan kreatif dari pemecahan masalah gerak. Maka dari itu, kamu akan mengalami perkembangan kemampuan mental. Selanjutnya yaitu ada macam-macam senam lantai. Ada guling depan, guling belakang, lompat harimau, handstand, headstand, merodah, kayang, sikap lilin, salto, dan lain-lain. Berikut contoh gambar gerakannya. Selanjutnya masuk pada pembahasan guling depan dan guling belakang. Oh iya, apa sih guling depan dan guling belakang itu? Selanjutnya yaitu ada pengertian guling depan. Gerak guling depan merupakan gerakan mengguling maupun menggelinding ke depan seperti membulat. Guling depan awalan berdiri. Yang pertama yaitu berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan membentuk huruf V. Yang kedua yaitu letakkan kedua telapak tangan di atas matras dengan posisi berjongkok. Yang ketiga yaitu kedua kaki dapat diluruskan dan kedua tangan lurus, posisi tubuh seperti huruf V terbalik. Yang keempat, kemudian angkat tumit, kepala menunduk di antara dua tangan dan dagu menyentuh dada. Yang kelima, kedua siku diteguk pada matras dan berguling ke depan. Yang keenam yaitu teguk kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada dengan posisi tangan sebagai penyeimbang. Yang ketujuh yaitu sikap akhir guling depan adalah jongkok, kemudian berdiri tegak, kedua tangan membentuk huruf V.
Yang kedelapan, sikap akhir tangan kanan ke atas lurus dan tangan kiri diturunkan dan posisi siap. Guling depan awalan jongkok. Yang pertama yaitu sikap awalan jongkok, kedua kaki rapat letakkan lutut pada dada. Yang kedua yaitu kedua tangan menembus pada depan ujung kaki kisaran 40 cm. Lalu bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak di matras dengan tundukan kepala serta dagu hingga ke dada. Yang keempat yaitu sesudah itu lanjutkan melakukan gerakan guling ke depan. Yang kelima yaitu saat panggul, sentuh matras, pegang tulang kering oleh kedua tangan dengan posisi jongkok. Berikut contoh video guling depan awalan berdiri. Guling depan awalan berdiri. Yang pertama yaitu berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan membentuk huruf V. Yang kedua yaitu letakkan kedua telapak tangan di atas matras dengan posisi berjongkok. Yang ketiga yaitu kedua kaki dapat diluruskan dan kedua tangan lurus, posisi tubuh seperti huruf V terbalik. Yang keempat, kemudian angkat tumit, kepala menunduk di antara dua tangan dan dagu menyentuh dada. Yang kelima, kedua siku ditekuk pada matras dan berguling ke depan. Yang keenam yaitu tekuk kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada dengan posisi tangan sebagai penyeimbang. Yang ketujuh yaitu sikap akhir guling depan adalah jongkok, kemudian berdiri tegak, kedua tangan membentuk huruf V. Yang kedelapan yaitu sikap akhir tangan kanan ke atas, lurus dan tangan kiri diturunkan pada posisi siap. Berikut contoh video guling depan awalan jongkok. Guling depan awalan jongkok. Yang pertama yaitu sikap awalan jongkok, kedua kaki rapat letakkan lutut pada dada. Yang kedua yaitu kedua tangan menembus pada depan ujung kaki kisaran 40 cm. Yang ketiga yaitu lalu bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak di matras dengan tundukan kepala serta dagu hingga ke dada. Yang keempat yaitu sesudah itu lanjutkan melakukan gerakan guling ke depan. Yang kelima yaitu saat panggul, sentuh matras, pegang tulang kering oleh kedua tangan dengan posisi jongkok. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari guling depan, cara membantu awalan jongkok dan awalan berdiri. A sebagai peraga dan B sebagai orang yang membantu. Berikut contoh video guling depan cara membantu awalan berdiri. Guling depan cara membantu awalan berdiri. Yang pertama yaitu berdiri tegak sebagai A atau peraga. Kedua tangan lurus di samping badan, angkat kedua tangan ke samping atas membentuk huruf V. Yang kedua yaitu A sebagai peraga. Angkat kedua tangan ke depan, membungkukkan badan, letakkan kedua telapak tangan di atas matras. Selanjutnya yaitu 3, A sebagai peraga. Kaki diluruskan, siku ke samping, masukkan kepala di antara dua tangan. Nomor 4 yaitu B sebagai penolong atau sebagai orang yang membantu berada di belakang, agak ke kanan A atau peraga, kaki kanan B berada di samping kanan A atau peraga, dan kaki kiri B atau sebagai penolong berada di antara kaki kanan dan kiri A sebagai peraga.
Yang kelima yaitu kedua tangan B atau penolong memegang pinggang A sebagai peraga. Nomor 6 yaitu A sebagai peraga menyentuh tengkuk ke matras 5 kali dan B sebagai penolong menahan agar A atau peraga tidak berguling ke depan. Nomor 7 yaitu kemudian B atau penolong melepas pegangan dan membiarkan A atau peraga berguling ke depan. Berikut contoh video guling depan cara membantu awalan jongkok. Selanjutnya yaitu guling depan cara membantu awalan jongkok. Yang pertama yaitu A sebagai peraga, jongkok posisi menghadap depan, kedua kaki rapat, letakkan lutut pada dada. Yang kedua yaitu A sebagai peraga, angkat kedua tangan ke depan, bungkukkan badan, letakkan kedua telapak tangan di atas matras, kaki diluruskan, siku ditekuk ke samping, masukkan kepala di antara dua tangan. Selanjutnya yaitu nomor 3, B sebagai orang yang menolong atau orang yang membantu berada di samping A atau peraga dengan posisi jongkok dan tangan kiri memegang paha A atau peraga untuk membantu mendorong dan tangan kanan B sebagai penolong ditekuk untuk membantu A atau peraga saat akan berguling. Nomor 4 yaitu B, orang yang menolong atau orang yang membantu berdiri di belakang A atau peraga saat kedua ujung kaki A atau peraga menyentuh matras B atau penolong langsung memegang pinggang A atau peraga membentuk menarik supaya A dapat berdiri tegak. Nomor 5 yaitu A sebagai peraga, tangan membentuk huruf V dan tangan kanan di atas lurus dengan kepala dan tangan kiri diturunkan lalu posisi siap. Materi selanjutnya yaitu pengertian guling belakang. Guling belakang merupakan pengelundung ke bagian ke belakang, posisi badan tetap harus membulat atau dengan kaki dilipat, lutut tetap melekat pada dada, kepala ditundukkan hingga dagu melekat pada dada. Gerakan guling belakang ini bisa dilakukan dengan guling ke belakang dan sikap jongkok. Guling belakang awalan berdiri. Yang pertama yaitu berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan. Yang kedua yaitu angkat kedua tangan di samping atas membentuk huruf V. Yang ketiga yaitu posisi membungkuk, kedua tangan diluruskan di depan dada, kedua kaki rapat. Selanjutnya yaitu nomor 4, kepala menunduk dan dagu rapat ke dada, kedua tangan di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Nomor 5 yaitu jatuhkan pantat ke belakang dan menggulingkan badan dengan tetap bulat. Pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. Nomor 6 yaitu pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menekan ke matras hingga tangan lurus, kepala terangkat. Nomor 7 yaitu kedua kaki diluruskan, angkat kedua tangan lalu berdiri. Nomor 8 yaitu tangan membentuk huruf V dan tangan kanan di atas lurus dengan kepala dan tangan kiri diturunkan dan posisi siap. Guling belakang awalan jongkok. Yang pertama yaitu berdiri tegak, kaki rapat, kedua tangan lurus ke samping atas membentuk huruf V. Yang kedua yaitu posisi sikap jongkok, tangan lurus ke depan.
Yang nomor 3 yaitu badan digulingkan ke belakang dengan telapak tangan bertumpu di atas matras dan berada di samping telinga. Nomor 4 yaitu dan disusul dengan kedua kaki ditekuk dan diangkat sampai atas kepala. Nomor 5 yaitu sampai tengkuk ada ujung jari menyentuh pada matras. Nomor 6 yaitu kedua tangan mendorong sampai posisi kembali jongkok. Nomor 7 yaitu berdiri tegak kembali ke sikap awal dengan kedua tangan lurus membentuk huruf V dan posisi siap. Berikut contoh video guling belakang awalan berdiri. Guling belakang awalan berdiri. Yang pertama yaitu berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan. Yang kedua yaitu angkat kedua tangan di samping atas membentuk huruf V. Yang ketiga yaitu posisi membungkuk, kedua tangan diluruskan di depan dada, kedua kaki rapat. Selanjutnya yaitu nomor 4, kepala menunduk dan dagu rapat ke dada, kedua tangan di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Nomor 5 yaitu jatuhkan pantat ke belakang dan menggulingkan badan dengan tetap bulat. Pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. Nomor 6 yaitu pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menekan ke matras hingga tangan lurus, kepala terangkat. Nomor 7 yaitu kedua kaki diluruskan, angkat kedua tangan lalu berdiri. Nomor 8 yaitu tangan membentuk huruf V dan tangan kanan di atas lurus dengan kepala dan tangan kiri diturunkan dan posisi siap. Berikut contoh video guling belakang awalan jongkok. Guling belakang awalan jongkok. Yang pertama yaitu berdiri tegak, kaki rapat, kedua tangan lurus ke samping atas membentuk huruf V. Yang kedua yaitu posisi sikap jongkok, tangan lurus ke depan. Yang nomor 3 yaitu badan digulingkan ke belakang dengan telapak tangan bertumpu di atas matras dan berada di samping telinga. Nomor 4 yaitu dan disusul dengan kedua kaki ditekuk dan diangkat sampai atas kepala. Nomor 5 yaitu sampai tengkuk ada ujung jari menyentuh pada matras. Nomor 6 yaitu kedua tangan mendorong sampai posisi kembali jongkok. Nomor 7 yaitu berdiri tegak kembali ke sikap awal dengan kedua tangan lurus membentuk huruf V dan posisi siap. Berikut contoh video guling belakang cara membantu awalan berdiri. Guling belakang cara membantu awalan berdiri. Yang pertama yaitu A sebagai peraga berdiri tegak, kedua tangan lurus di atas samping badan, angkat kedua tangan ke samping atas membentuk huruf V. Yang kedua yaitu A sebagai peraga posisi jongkok, kepala menunduk dan dagu rapat ke dada, kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Yang ketiga yaitu A sebagai peraga jatuhkan pantat ke belakang dan badan tetap membulat. Pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. Yang keempat yaitu B atau orang yang menolong atau orang yang membantu berdiri di belakang A atau peraga saat kedua ujung kaki A atau peraga menyentuh matras.
B atau orang yang penolong langsung memegang pinggang A atau peraga, membantu menarik supaya A atau peraga dapat berdiri tegak kembali. Nomor 5 yaitu A, peraga. Tangan membentuk huruf V dan tangan kanan di atas lurus dengan kepala dan tangan kiri diturunkan, lalu posisi siap. Berikut contoh video guling belakang cara membantu awalan jongkok. Guling belakang cara membantu awalan jongkok. Yang pertama yaitu A sebagai peraga posisi jongkok, kepala menunduk dan dagu rapat ke dada. Kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Kedua yaitu B sebagai orang yang menolong atau orang yang membantu, berada di samping kanan A atau peraga dengan posisi jongkok. Tangan kanan B atau orang yang menolong memegang lutut A atau peraga untuk membantu mendorong, dan tangan kiri B memegang teguk A untuk memudahkan berguling. Yang ketiga yaitu tangan kanan B atau orang yang menolong atau orang yang membantu selanjutnya digunakan untuk mendorong pantat A atau peraga untuk berdiri, dan tangan kiri B atau orang yang menolong atau orang yang membantu tidak lepas sampai A atau berdiri tegak. Yang keempat yaitu A sebagai peraga, tangan membentuk huruf V dan tangan kanan di atas lurus dengan kepala dan tangan kiri diturunkan, lalu posisi siap. Baik adik-adik, terima kasih ya telah menonton video ini sampai habis. Semoga materi yang sudah dipaparkan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum.